Luki, kalau kita bisa katakan bahwa tahun 2020 ini kan adalah tahun yang extraordinary gitu ya, karena adanya pandemi COVID-19. Lantas bagaimana capaian APBN di tahun 2020 khususnya untuk pemenuhan pembiayaan di tahun tersebut? Terima kasih. Jadi kalau kita lihat tahun 2020 berhadapan dengan COVID, kalau kita lihat kondisi ekonomi kita tentu saja terdampak cukup signifikan. Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi itu yang asalnya kita perkirakan di atas 5% menjadi memasuki zona kontraksi. Dan tentu saja kalau kita lihat dampak APBN yang pasti akan terlihat di sisi penerimaan penurunan aktivitas ekonomi akibat adanya pandemi, pembatasan gerak atau social distancing, lockdown, PSBB dan sebagainya, itu berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat yang tentu saja akan ada terjadi penurunan penerimaan perpajakan. Termasuk juga pemerintah memberikan juga berbagai fasilitas keringanan pajak di tengah kondisi pandemi. Sementara di sisi lain, dalam kondisi pandemi seperti ini, justru keadaan pemerintah sangat dibutuhkan. Kami harus menyediakan fasilitas kesehatan, memastikan bahwa masyarakat tersedia seluruh fasilitas kesehatan untuk berhadapan dengan pandemi ini. Kita harus menyediakan berbagai macam jaring pengaman sosial, menjaga daya hidup masyarakat. Kita juga perlu memastikan bahwa dunia usaha dengan berbagai stimulusnya itu kita berikan supaya masih bisa survive atau bisa terus berusaha di tengah kondisi seperti ini. Jadi singkat cerita akhirnya memang terrefleksikan dalam bentuk APBN kita yang asalnya dalam kondisi normal itu APBN kita sudah dijaga defisitnya sebesar di bawah 3% PDB. Jadi di awalnya itu APBN 2020 itu defisitnya itu ditargetkan hanya sebesar 1,76% PDB. Kemudian dengan pandemi ini tadi di sisi penerimaan, di sisi belanja, akhirnya kita melakukan pelemahan defisit sebesar menjadi 6,34% PDB, hampir 3 kali lipat. Nah, dampaknya tentu saja kebutuhan pembiayaan pun menjadi begitu besarnya. Dan itu yang coba kita penuhi. Alhamdulillah, kalau kita angka netonya, realisasinya itu, kita defisit APBN kita terjaga di kisaran 6,09% PDB. Kemudian pembiayaan kita itu realisasinya mencapai 1.177 triliun dan pinjaman 49,7 triliun. Itu angka yang luar biasa besarnya. Nah, dipenuhi dari mana? Nah, di sini bisa dilihat misalnya kami dari sisi pinjaman itu 9% itu dari pinjaman, dukungan dari multilateral bilateral, kemudian 91% dari penerbitan obligasi pemerintah atau SBN. Kita menerbitkan SBN falas sebesar 11% dalam bentuk US dollar, euro dan Japanese yen. Kemudian domestiknya rupiah sebesar 89%. Kita menerbitkan dalam format konvensional dan juga yang berbasis syariah atau sukuk. Proporsinya itu 27% dan 23%. Dan terakhir, bagaimana kita bisa memenuhi target yang lebih besarnya tersebut, ada hal yang spesial di tahun 2020, yaitu adanya dukungan dari Bank Indonesia. Ada dua jenis dukungan, pertama disebut skema 1, kita sebutnya, di mana Bank Indonesia bertindak sebagai standby buyer. Yang dukungan kedua, di mana Bank Indonesia bertindak sebagai burden sharing skema, kita sebutnya. Nah, itu dengan jumlah yang cukup signifikan, kehadiran Bank Indonesia, dukungan Bank Indonesia juga cukup membantu kita bisa memenuhi kebutuhan pembiayaan tersebut di tahun 2020. Jadi overall, alhamdulillah kita bisa melalui tahun 2020 dengan sangat baik, APBN kita terjaga, pembiayaan kita pun cukup terjaga. Pak Luki, bisa tadi Anda katakan bahwa capaian untuk instrumen retail ini kan mencapai 6% dari total penerbitan tahun 2020 yang terdiri dari 7 instrumen retail. Nah, bisa Anda jelaskan lebih detail mengenai hal ini, apa yang melatar belakangi capaian tersebut? Ini menarik ya, kalau kita bicara SBN retail itu kan merupakan salah satu instrumen investasi. Nah, seperti biasa ini bekerjalah mekanisme market, ada supply, ada demand. Supply-nya itu dalam hal ini adalah SBN retail yang diterbitkan oleh pemerintah, demand itu adalah minat investasi dari masyarakat. Nah, kita perhatikan di masa pandemi ini, dengan tadi adanya pembatasan gerakan aktivitas ekonomi masyarakat, ya konsumsi mungkin masih tinggi, tapi konsumsi yang sifatnya secondary, biasanya orang makan keluar, hangout, atau pergi berwisata, itu kan semua
dikurangi atau malah tidak ada dihentikan sama sekali. Singkat cerita adalah gimana juga kalau kita lihat income dari sisi income-nya masyarakat, terjadi penurunan konsumsi yang cukup drastis di situ. Nah, di sini ada disposable income yang tidak terpakai. Nah, di sini itulah yang dipakai oleh masyarakat, terjadi peningkatan minat investasi. Nah, yang kedua, dalam kondisi pandemi ini, justru buat sebagian masyarakat ini semacam wake up call. Jadi, wah, kita harus antisipasi kondisi-kondisi yang tidak diinginkan seperti ini. Jadi mereka mulai menyiapkan dana darurat misalnya. Dan itu dalam bentuk investasi. Nah, di sini muncullah SBN Retail, kita terbitkan SBN Retail yang kita tahu fiturnya itu aman karena dijamin pemerintah, return-nya, imbal hasilnya kompetitif, dan yang paling penting juga adalah mudah. Karena SBN Retail kita ini saat ini bisa diperoleh melalui platform online. Jadi sangat cocok dengan kondisi pandemi. Kita nggak perlu datang secara fisik ke bank misalnya, kita cukup pergi ke namanya mitra distribusi yang saat ini ada 26, kemudian kita bisa melakukan pembelian SBN Retail itu secara online. Nah, jadi dengan dalam kondisi seperti itu bisa terlihat bahwa kita tahun lalu menerbitkan 6 SBN Retail, ada yang sukuk yang berbasis syariah dan ada yang konvensional. Ada juga kita menerbitkan namanya CWLS, Cash for Covering Sukuk. Itu minatnya alhamdulillah sangat baik. Jadi itu totalnya kita bisa menerbitkan sampai 76 triliun di tahun 2020. Nah, 2021 kita melihat tren yang sama kan mudah-mudahan akan terjadi, di mana pertama secara makronya kondisi likuiditas masih cukup ample, masih cukup berlimpah. Sisi lain minat investasi masyarakat terutama untuk SBN Retail pun kita lihat masih cukup kuat. Dan itu makanya pemerintah memfasilitasi. Kita juga akan menerbitkan lagi untuk tahun 2021 6 SBN Retail, baik yang berbentuk berbasis syariah maupun yang konvensional. Jadi ada namanya ORI, kemudian ada namanya SBR, kemudian kita ada sukuk, itu ada sukuk retail dan sukuk tabungan. Yang membedakan adalah tadi ada yang syariah, ada yang konvensional, ada yang sifatnya tradable dan ada yang non tradable. Plus satu lagi namanya cash for covering sukuk. Menarik ya Pak Luki, kalau tadi Anda mengatakan bahwa di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini justru ada wake up call untuk masyarakat justru berinvestasi gitu ya. Nah, untuk tahun 2021 ini bagaimana strategi pembiayaan yang diambil gitu Pak? Supaya apakah ini nanti akan lebih difokuskan pada penanganan COVID-19 sama seperti tahun lalu atau seperti apa? Jadi kalau kita lihat tahun 2021 secara keseluruhan kita masih bacaan kita tahun 2021 itu masih diliputi ketidakpastian, masih diliputi volatilitas, khususnya di kondisi perekonomian maupun pasar keuangan. Dari sisi kebijakan pemerintah itu sendiri, saat ini kita masih tetap fokus ke kesehatan, utamanya bagaimana menghadapi pandemi, dan isu besar saat ini adalah fokus kita ada di program vaksinasi. Tapi kita nggak berhenti di sana, kita lagi masa transisi, jadi vaksinasi tersebut memang memberikan optimisme bahwa ekonomi akan mulai bergerak, tapi dalam masa transisi ini tetap pemerintah akan memberikan bantuan kepada masyarakat, khususnya yang vulnerable, masyarakat miskin, dalam bentuk jaring pengaman sosial. Kemudian juga kita justru dalam masa transisi ini kita pun akan terus membantu dunia usaha, bagaimana kita bisa mendukung mereka bisa bangkit dalam kondisi pandemi ini, khususnya sektor-sektor terdampak seperti pariwisata misalnya. Nah, dalam kondisi seperti itu, di sisi lain tadi aktivitas dunia usaha pun masih dalam masa transisi, belum sepenuhnya pulih. Sehingga kita bisa lihat juga nanti penerimaan perpajakan pun mungkin belum sepenuhnya kembali lagi ke masa tingkatan sebelum pandemi. Jadi kembali lagi lihat gambaran APBN kita itu masih sifatnya expansionary, masih defisit di kisaran 5,7% PDB. Tapi kita lihat strategi kita itu sebutnya adalah ekspansif tapi konsolidatif. Artinya apa? Tetap pemerintah memberikan stimulus countercyclical policy kepada masyarakat, pada perekonomian. Di sisi lain kita konsolidatif, kita pun melakukan penurunan dari sisi defisit tadi yang saat ini tahun 2021 ditargetkan sebesar
5,7%. Masih angkanya cukup besar. Nah, kita harus mencari bagaimana menutup defisit tersebut. Dari sisi pembiayaannya akan seperti apa. Segi kami akan tetap mengupayakan sumber pembiayaan internal pemerintah. Kita punya namanya sisa anggaran lebih, ini akumulasi dari surplus sebelum-sebelumnya. Kita juga akan terus melanjutkan kerjasama dengan mitra development partner kita dari multilateral bilateral seperti Bank Dunia, dengan ADB, Asian Development Bank, Islamic Development Bank, dengan JICA Jepang, KfW Jerman, dan sebagainya. Kemudian juga kita juga akan menerbitkan SBN. Tadi kami sampaikan, kita akan menerbitkan dalam bentuk konvensional dan sukuk, ada yang rupiah dan yang falas, falasnya dalam bentuk US dollar, euro, dan yen. Dan terakhir kita juga tetap akan mendapatkan dukungan dari Bank Indonesia. Tapi khusus untuk 2021 ini, bentuk dukungan Bank Indonesia itu dalam skema yang disebut standby buyer, di mana Bank Indonesia akan bertindak sebagai standby buyer dalam lelang SBN kita yang dilaksanakan per minggu. Berarti Nah, khusus ini tadi, bisa dikatakan... tambah sedikit yang soal lanjutkan, SBN retail. Nah, kita juga sama, kita masih akan menerbitkan 6 jenis SBN retail, baik yang konvensional maupun yang sukuk, baik yang tradable dan non-tradable, plus satu lagi yang disebut CWLS atau seri SWR 002. Jadi kalau yang tradable untuk yang konvensional itulah seri ori, untuk konvensional ya yang tradable adalah sukuk retail, dan yang non-tradable kita sebutnya sukuk tabungan. Jadi akan 6 kali penerbitan. Oke, baik Pak Luki. Ini kan kalau misalkan kita bisa katakan bahwa vaksin COVID-19 ini kan digadang-gadang sebagai game changer yang bisa mendorong ekonomi pulih lebih cepat. Namun di tahap awal ini program vaksinasi belum terlihat dampaknya, malah jumlah pasien COVID-19 ini makin meningkat nih Pak. Dalam kondisi seperti ini, apakah penerbitan ORI 19 ini masih akan tetap menarik bagi investor? Pertama, soal vaksin itu sendiri, memang kita karena keterbatasan mulai pengadaannya, jumlah penduduk yang luar biasa besarnya, bentuk geografi negara Indonesia ini, itu memang membutuhkan penanganan tantangan tersendiri. Jadi pertama di sisi supply-nya dulu, kita insya Allah sudah bisa menyediakan sejumlah kurang lebih 663 juta dosis vaksin. Tapi implementasinya, penyuntikan itu dilakukan secara bertahap, membutuhkan waktu. Jadi yang bisa kita lakukan tetap dalam proses vaksinasi tersebut, bahwa kita semua, pemerintah, bersama-sama dengan seluruh masyarakat, elemen masyarakat, tetap harus menjaga, menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Bicara tentang 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga praktek 3T. Kita bicara tentang tracing, testing, dan treatment. Jadi tetap itu harus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini tadi hubungannya dengan bagaimana cerita pemulihan ekonomi itu sendiri. Ya memang dengan program vaksinasi yang dilakukan secara bertahap juga, pemulihan ekonomi pun akan terjadinya juga secara bertahap. Nggak akan langsung ataukah dalam waktu semalam kita bisa kembali ke kondisi sebelum pandemi. Ada pentahapan-pentahapannya. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita lihat bahwa tetap minat investasi masyarakat, kita masih lihatnya itu masih cukup tinggi. Nah, sehingga kita masih cukup optimis bahwa SBN Retail ini adalah satu instrumen yang masih menarik untuk masyarakat. Tadi kami sampaikan misalnya, fitur dari SBN Retail kita itu adalah sama aman. Kedua itu return-nya itu imbalannya cukup kompetitif. Yang ketiga itu ini mudah dan nyaman karena bisa dilakukan secara melalui platform online. Dan terakhir yang mungkin ini fitur yang spesial yang tidak dimiliki oleh instrumen lain, yaitu kalau masyarakat ingin membeli atau berinvestasi di SBN Retail termasuk ORI, ini bukan hanya sekedar berinvestasi, tapi masyarakat juga ikut serta membangun negeri ini, sekaligus juga tadi menangani pandemi. Karena hasilnya ini akan dipakai untuk membiayai APBN. Itu mungkin feature dari SBN Retail yang tidak dimiliki oleh instrumen lain. Feature dari ORI yang tidak bisa dimiliki oleh ini lain, instrumen lain.
Terakhir tadi bagaimana cara memberi ORI, tadi kita sudah punya 26 mitra distribusi, bukan hanya bank, tapi juga ada fintech, ada lembaga sekuritas, itu yang bisa diakses, langsung saja bisa ke websitenya, semua bisa dilakukan secara online, mulai dari registrasi, mulai dari pemesanan, mulai dari pembayaran, kemudian nanti konfirmasi, itu semua bisa dilakukan online, bisa melalui dari gadget kita, dari handphone kita, dari smartphone, semua itu bisa dilakukan dengan sangat mudah dan praktis. Caranya sangat mudah dan praktis nih, cocok untuk kaum rebahan ya Pak berarti ya. Dan tadi Pak Luki juga sampaikan bahwa berinvestasi di ORI 19 ini selain untuk berinvestasi, juga ini bertujuan untuk membantu pemulihan ekonomi dalam negeri. Terima kasih Pak Luki Alfirman, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Sehat selalu untuk Anda.